Halo, teman-teman. Kali ini kita akan bahas sesuatu yang bikin banyak orang penasaran. Kalian tahu nggak kalau bahasa Indonesia baru-baru ini diakui UNESCO sebagai bahasa resmi? Tapi, ternyata pengakuan ini bikin tetangga kita, Malaysia, merasa keberatan. Loh, kok bisa ya? Sebelum kita bahas lebih jauh, jangan lupa untuk follow, subscribe, kasih like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian yang suka bahasan sejarah dan fakta unik. Yuk, kita mulai. Oke, kita balik ke topik. Jadi, keputusan UNESCO untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi mereka ternyata disambut dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ini adalah prestasi luar biasa untuk Indonesia, karena bahasa Indonesia menjadi satu dari sedikit bahasa Asia yang diakui secara global. Tapi di sisi lain, Malaysia merasa langkah ini kurang tepat. Nah, alasannya kenapa sih? Menurut kabar yang beredar, Malaysia merasa bahasa Indonesia dan bahasa Melayu punya akar budaya yang sama. Mereka melihat pengakuan ini seolah-olah mengesampingkan peran bahasa Melayu dalam perkembangan bahasa di kawasan Asia Tenggara. Padahal, kalau ditarik ke belakang, bahasa Melayu memang merupakan nenek moyang dari bahasa Indonesia yang kita gunakan sekarang. Tapi, bukankah perkembangan sebuah bahasa itu wajar dan alami? Menariknya, protes ini juga jadi bahan perdebatan seru di media sosial. Ada yang mendukung Malaysia, tapi nggak sedikit juga yang bilang kalau bahasa Indonesia punya keunikan sendiri dan layak diakui secara internasional. Nah, fakta ini bikin kita bertanya-tanya, apakah pengakuan UNESCO ini memang murni soal bahasa, atau ada faktor politik di baliknya? Biar makin jelas, kita coba lihat data historisnya. Bahasa Indonesia mulai berkembang pesat setelah Sumpah Pemuda tahun 1928, di mana pemuda-pemudi Indonesia sepakat menggunakan bahasa Melayu sebagai dasar bahasa persatuan. Seiring waktu, bahasa Melayu ini berkembang menjadi bahasa Indonesia yang kita kenal sekarang. Sementara di Malaysia, bahasa Melayu tetap digunakan, tapi dengan variasi yang lebih berakar pada budaya lokal mereka. Jadi, meskipun punya akar yang sama, bahasa Indonesia dan bahasa Melayu jelas berbeda, baik dari kosakata, tata bahasa, maupun penggunaannya sehari-hari. Tapi kenapa UNESCO memilih bahasa Indonesia, ya? Menurut para ahli, bahasa Indonesia punya daya jangkau yang luar biasa. Dengan lebih dari 270 juta penutur di Indonesia dan berbagai negara lain, bahasa Indonesia dianggap lebih luas penggunaannya dibandingkan bahasa Melayu. Selain itu, bahasa Indonesia juga digunakan di berbagai platform internasional, termasuk seni, budaya, dan akademik. Lalu, bagaimana respons dari pemerintah Indonesia? Tentu saja, pengakuan ini disambut dengan sangat positif. Pemerintah menyatakan bahwa pengakuan ini adalah bukti bahwa bahasa Indonesia punya peran penting di dunia internasional. Tapi, mereka juga menegaskan bahwa pengakuan ini bukan untuk menyaingi bahasa Melayu atau bahasa lain di Asia Tenggara, melainkan sebagai bentuk apresiasi terhadap sejarah dan perkembangan bahasa. Menariknya, kontroversi ini juga membuka diskusi baru tentang bagaimana kita, sebagai generasi muda, menjaga dan mempromosikan bahasa kita sendiri. Jangan sampai, bahasa Indonesia hanya diakui secara global tapi malah kurang dihargai di negeri sendiri. Setuju nggak, teman-teman? Nah, sebelum kita tutup video ini, coba tulis di kolom komentar pendapat kalian tentang kontroversi ini. Apakah menurut kalian protes Malaysia ini wajar? Atau justru pengakuan UNESCO ini adalah sesuatu yang memang sudah sepantasnya untuk Indonesia? Kalau kalian suka konten sejarah dan fakta-fakta menarik seperti ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini. Biar kalian nggak ketinggalan video-video seru berikutnya. Terima kasih sudah nonton, sampai jumpa di video selanjutnya.